Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih 26 orang ya. Baik. Apa kabar rekan-rekan semuanya, sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Pak. Sehat semua, cicilan sehat, kantong sehat. Alhamdulillah, Sedang bersedih Yang kantongnya. pertama, kesehatan roh dan jasad ini sehat semua ya, insya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, sebentar saya ambil earphone dulu. Alhamdulillah sehat. Baik, kita mulai saja ya. Kita mulai saja terkait tentang lanjutan kuliah kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah dan yang dirahmati oleh Allah semuanya, baik bapak-bapak dan juga ibu-ibu semuanya. Maka sebelum kita mulai kelas kita pada malam hari yang berbahagia ini, tentunya mari kita bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil dan karena dengan nikmatnya kita masih bisa diberikan kesempatan juga untuk saling sharing, saling bertatap muka dan juga saling berbagi lah intinya di dalam kesempatan kali ini. Dan juga tidak lupa sholawat senantiasa kita bacakan dan kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil akhir insyaallah. Mudah-mudahan syafaat itu bisa kita dapatkan sebagai penambah kepastian kita ataupun juga konfirmasi bahwasanya kita itu ahlul jannah, yaitu dalam mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena itulah hebatnya Nabi Muhammad itu ketika seluruh umat ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu mereka berbuyun-buyun untuk meminta syafaat. Pertama mereka minta kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kata Nabi Adam alaihissalam, saya tidak memiliki hak untuk memberikan syafaat kepada kalian. Silakan kalian datang ke Nabi Nuh alaihissalam, gitu kata Nabi Adam. Kata Nabi Nuh juga angkat tangan, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Maka pintalah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa melempar lagi ke Nabi Isa. Nabi Isa akhirnya melemparlah kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammadlah yang bisa memberikan syafaatul uzma itu. Akhirnya orang-orang yang diberikan syafaat itu diberikan kemudahan dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan itu. Baik teman-teman semua, terkait tentang perkuliahan malam ini, kita akan lebih fokus kepada keuniversalan Islam itu sendiri ya. Kita lebih kepada di sini dalam RPS yang saya buat ataupun silabusnya, kurikulumnya,
Jadi di sini keutuhan ajaran Islam gitu. Jadi kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa yang ada pada ITTS ini yaitu adalah diharapkan memperoleh keyakinan yang benar dan memahami utuhnya ajaran Islam. Utuh itu bisa dikatakan sebagai kafah dalam bahasa Arabnya, ataupun utuh ajarannya, utuh konten dari Islam itu sendiri, dan utuhnya itu maksudnya menyentuh ke semua lini kehidupan manusia gitu ya. Jadi kita akan belajar terkait tentang keuniversalan Islam. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua sambil santai, jangan terlalu dibawa tegang kuliah kita. Jadi bisa sambil ngopi dan juga ngeteh, sambil minum juga. Tapi jangan sambil makan ya. Makannya nanti ketika break lah, ngemil gitu. Ya. Dan jangan sambil nonton TV juga gitu. Jadi dengarkan, nanti kita akan mungkin di tengah perjalanan akan ada pertanyaan secara spontanitas ataupun secara insidentil boleh juga, nggak apa-apa. Baik, izinkan saya untuk memaparkan sedikit tentang keuniversalan Islam itu sendiri. Maka saya share di sini, ada slide yang bisa saya share. Baik. Keuniversalan Islam, oke. Baik. Bisa dilihat nggak ya? Burem, Pak. Rada ngeblur ya, Pak? Ngeblur, Pak, ngeblur. Kurang jelas, Pak. Ngeblur, Pak. Kurang jelas. Oke. Kalau gini? Lumayan ya? Cuman bacanya kok Bacaannya ngeblur, Pak. Ngeblur bacaannya. Bacaannya. ngeblur, Pak. Masih ngeblur. Oke, ya. Ini karena ini udah paling maksimal ini. Oke, baik. Nggak apa-apa. Nanti bisa sambil Ya, ini sebetulnya kalau ngedengerin aja insya Allah paham sih. Baik teman-teman semua, rekan-rekan semuanya. Jadi Rasulullah itu pernah berpesan agar sampaikanlah salam kedamaian kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Jadi karena kedamaian itu sifatnya universal ya. Kedamaian itu sifatnya menyentuh semua lini kehidupan gitu. Disitulah yang dapat mengatakan bahwa ajaran Islam itu sendiri bersifat universal. Jadi Islam agama yang kita cintai dan agama kita peluk ini, itu sudah mengajarkan yang namanya rahmah ataupun juga memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bahkan terhadap orang yang non muslim itu sendiri gitu. Jadi kita menyampaikan yang namanya salam kedamaian itu bukan hanya untuk orang-orang yang namanya Islam saja gitu. Maka sudah jauh-jauh 1400 tahun yang lalu Rasulullah dan juga para sahabat sudah mengajarkan yang namanya toleransi beragama gitu. Jadi kedamaian ini adalah payungnya gitu. Di bawahnya ada toleransi beragama, ada sikap bersosial gitu kan, ada sikap spiritual di dalam kehidupan masyarakat. Gitu. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Padahal Rasulullah itu ummiyun. Ummiyun itu apa? Ummiyun itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Rasulullah gitu. Tapi karena Allah berikan yang namanya mukjizat, Allah berikan yang namanya mukjizat. Jadi Rasulullah itu tanpa memakan bangku sekolah dan juga tanpa membaca dan menulis, itu bisa mengajarkan yang namanya syariah yang ada di dalam Islam itu sendiri gitu. Kok bisa? Ya itu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW itu diberikan wahyu pertama oleh malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, Iqra gitu kan, Iqra baca. Coba kamu baca gitu. Baca tuh maksudnya baca Iqra itu, baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad di Gua Hira ketika itu. Terus apa jawab Nabi? Jawab Nabi katanya, ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Ma'ana biqari itu artinya saya tidak bisa membaca. Saya ini nggak pernah diajarin yang namanya membaca gitu loh.
Walaupun kita kenal orang-orang Arab ketika itu memang ahli syair, ahli puisi, ahli sastra, itu orang Arab dulu, gitu. Makanya di sini pertanyaan lah, Muhammad itu dia bukan yang namanya ahli syair ketika itu ataupun ahli puisi. Kok bisa membawa agama baru? Makanya ada golongan-golongan yang mana membenci Nabi Muhammad dan juga mengikuti Nabi Muhammad, gitu, ya kan? Karena mereka tidak yakin bahwasanya kok orang seperti Nabi Muhammad ini yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, bukan ahli syair, bukan ahli puisi, bukan ahli sastra, kok tahu-tahu membawa agama baru, gitu. Tapi Nabi Muhammad tidak mengenal lelah, tetap berdakwah meskipun banyak halangan dan rintangan, seperti itu. Maka sifat Islam yang universal ini sesuai setiap zaman dan tempat juga. Jadi dimanapun dan di dalam kondisi apapun, ajaran Islam ini universal. Dan karena keuniversalannya ini menjadi tantangan bagi kita semua sebagai orang Islam ataupun sebagai pemeluk agama ini untuk bisa membuktikan bahwasanya Islam itu relevan nggak sih buat setiap tempat, Islam itu relevan nggak sih untuk setiap zaman dan masa, gitu. Jadi 1000 tahun lagi Islam ini bakal relevan atau tidak? Atau 100 tahun ke depan ini orang Islam ini akan bertambah atau berkurang, gitu. Ada penelitian bahwasanya Islam ini 100 tahun ke depan akan mengalahkan yang namanya Kristen sebagai agama terbanyak di dunia. Sekarang masih Kristen, agama terbanyak. Di bawahnya Islam. Gitu. Jadi Islam ini ada penelitian bahwasanya karena sekarang indikator-indikator sudah mulai muncul. Di Eropa, agama yang pesat sekarang ataupun agama nomor 1 yang peningkatannya luar biasa Islam. Di Amerika juga sama, gitu. Jadi sedikit demi sedikit dan waktu berganti waktu, agama Islam ini sudah mulai diterima oleh orang-orang yang memang dia notabene-nya bukan berbackground Islam itu sendiri, gitu ya. Di Amerika sudah mulai banyak, gitu. Di Prancis sudah mulai banyak. Di Inggris apalagi, seperti itu. Maka bagaimana cara kita membuktikan bahwasanya mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata, gitu. Yang pertama, peradaban Islam ini masih tetap berjalan hingga kini. Jadi akan ongoing terus ya. Ongoing system. Jadi masih terus berjalan peradaban Islam ini tidak berhenti ketika kekhalifahan Utsmaniyah di Turki itu runtuh, enggak. Oh, ternyata khilafah Utsmaniyah itu sudah runtuh di Turki, berarti zaman kemasan Islam sudah ataupun peradaban Islam sudah mati, enggak. Peradaban Islam masih terus berlanjut sampai hari akhir nanti, gitu. Kemudian sifat Islam itu senantiasa menyesuaikan diri, gitu. Senantiasa menyesuaikan diri. Di Indonesia Islam alhamdulillah berkembang pesat. Kemudian di negara-negara yang memang bisa dikatakan Islam itu minoritas, ya masih juga bisa dikatakan berkembang. Walaupun senantiasa ditindas di Uighur, ya kan. Kemudian di India, kemudian di Kosovo dulu, kemudian di Rohingya. Memang seperti itu biasanya, ataupun kulturnya ketika Islam itu bertempat menjadi minoritas, biasanya ditindas. Gitu. Kemudian ketika dia menempati sebagai mayoritas, nah orang-orang yang minoritas di dalam sebuah masyarakat Islam yang luas, itu biasanya aman. Gitu. Secara umum, secara universal, aman. Ya buktinya kita lihat di sini, di Indonesia, alhamdulillah kita hidup berdampingan dengan orang-orang Kristen, kita hidup berdampingan dengan orang-orang Hindu dan Buddha. Sampai saat ini alhamdulillah belum ada civil war kan, belum ada civil war yang bisa dikatakan dalam skala besar lah gitu. Alhamdulillah gitu. Ya mungkin hanya kerikil-kerikil konflik terjadi di Indonesia. Dan itu pasti ada gesekan karena kultur berbeda dan juga plularnya Indonesia itu sendiri. Kemudian relevan di setiap waktu dan tempat. Oke, sudah tadi. Nah, kemudian teknologi, transportasi, pangan, kesehatan sosial, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya adalah tantangan kita dalam mengamalkan Islam. Gitu. Jadi berbicara Islam ini bukan hanya berbicara sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Tetapi Islam pun bisa masuk ke dalam teknologi, transportasi, kemudian pangan, sosial, politik. Bagaimana cara kita menempatkannya lah gitu. Apalagi teman-teman semua ini kan background-nya IT. Nah gitu. Nah dengan background IT ini bagaimana mengaktualisasikan Islam, kemudian bisa menguntungkan diri sendiri dan juga masyarakat Islam, masyarakat kita.
Gitu. Bagaimana caranya? Nah, itu tantangan kita. This is our challenge, gitu ya. Jadi challenge kita adalah ya bagaimana dengan teknologi ini sebagai perahu kita, sebagai media kita untuk menyebarkan Islam ataupun menjadikan Islam ini sebagai agama yang relevan untuk semua orang, untuk semua kalangan, untuk semua golongan. Baik. Jadi tadi keuniversalan Islam itu banyak sekali. Jadi peradaban Islam itu diambil peradaban itu kalau dalam bahasa Inggris itu dari civil ya, civil. Maka disebut civilization. Civilization dari kata sipil. Kalau dalam bahasa Arab diambil dari kata hadoro, hadir. Nah, hadir atau hadoro, maka menjadi hadoroh gitu. Hadoroh artinya peradaban yang terkait sebagai kelanjutan dari nilai-nilai keislaman yang mengejawantah atau teraktualisasi yang terwujud dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Mencerminkan juga ajaran Islam yang universal seperti keadilan, hak asasi manusia, HAM, kemerdekaan individu dan masyarakat, hak berkumpul dan hak berserikat gitu. Nah, sekarang buktinya apa? Jadi kalau kita berbicara tentang keuniversalan itu harus ada buktinya juga gitu. Nah, buktinya apa? Yang pertama, bukti bahwasanya Islam itu universal ya. Pertama kita lihat dari Allah ataupun dari Tuhan kita. Nah, Allah itu adalah Tuhan semesta alam gitu. Banyak Tuhan-Tuhan dari agama lain ini dia yang hanya mengayomi dari hamba dari agama itu sendiri. Tapi kalau yang namanya Allah ini mengayomi semua alam semesta. Jadi semuanya kepegang gitu. Nah yang namanya juga Tuhan kan. Tuhan itu ya harus satu, esa, menguasai semuanya. Maka kalau ketika ada Tuhan dua gitu kan, ada Tuhan dua. Satu Tuhan yang satu ingin menginginkan A, Tuhan yang satu lagi menginginkan B. Maka terjadi perdebatan di antara para Tuhan gitu. Nah ketika berdebat siapakah Tuhan yang menang? Nah kita nggak tahu kan seperti itu. Makanya Tuhan itu harus esa. Maka dikatakan dalam surat Al-Fatihah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam gitu. Dan pada pertemuan sebelumnya juga sudah saya singgung bahwasanya terkait tentang tauhid rububiyah. Nah, ini tadi kemarin ini, minggu kemarin tauhid rububiyah itu. Nah, tauhid rububiyah itu terkait tentang ini, Tuhan semesta alam. Jadi Allah itu kalau kita berbicara dalam skala tauhid rububiyahnya, maka Allah itu adalah Tuhan bagi semua makhluk. Ya termasuk di dalamnya orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, kemudian orang Buddha dan semua pemeluk agama lainnya gitu. Ya kan? Kemudian yang kedua, teman-teman semua, Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat semesta alam. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidaklah kami mengutus kalian semua, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi Nabi Muhammad ini adalah kebaikan bagi alam semesta gitu. Dan juga khatimul anbiya ataupun penutup para nabi. Jadi ketika ada yang namanya nabi muncul setelah Nabi Muhammad maka dipertanyakan keabsahannya gitu. Jadi Nabi Muhammad ini diutus untuk semua manusia, makanya di dalam Al-Qur'an itu bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina taqu, tidak. Tapi ya ayyuhan nas gitu kan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia gitu. Jadi bukan hanya orang-orang yang beriman saja. Wahai manusia, nah karena memang objek dari seruan Nabi Muhammad ini bukan hanya ke orang Islam saja, tetapi kepada semua manusia dan alam semesta yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Teman-teman tahu Zakir Naik ya? Zakir Naik. Zakir Naik ini ulama dari India. Nah, kebetulan sekarang sudah memiliki kewarganegaraan Malaysia gitu. Sekarang beliau ini sudah diselamatkan dari India karena di India itu dikejar. Jadi dihalalkan kepalanya. Jadi di India nggak aman, akhirnya diberikan kewarganegaraan oleh Mahathir Muhammad ketika itu. Ketika tahun 2018 kalau nggak salah. Saya masih di Malaysia ketika itu. Karena kenapa? Karena dinilai
banyak merugikan umat Hindu yang ada di sana, gitu, yang ada di India, gitu kan. Karena memang pesat sekali ekspansi ataupun yang namanya dakwahnya Zakir Naik ini. Dakwah Zakir Naik ini luar biasa. Ketika dia mengundang yang namanya acara, di dalam acara itu dialog ataupun diskusi besar-besaran, dia harus mengumpulkan orang minimal 10.000 orang. Zakir Naik. 10.000 orang harus terkumpul. Dan di dalamnya harus ada minimal 30% orang non-muslim. Gitu. Karena dia mengamalkan bahwasanya Islam itu diutus untuk rahmatan lil alamin, itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Percuma kata dia kalau kita hanya berdakwah kepada orang Islam saja, tapi kita harus juga berdakwah kepada orang-orang non muslim. Makanya biasanya dialog yang diadakan oleh dia itu diundang orang, tergantung dialognya. Kalau dialog dengan orang Hindu maka diundang penganut Hindunya, dengan orang Islamnya. Kalau dengan orang Kristen diundang orang Kristennya juga sama orang Islamnya. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu baru menunjukkan tanda-tanda ataupun tanda-tanda dari kemukjizatannya itu hanya baru sekian persen gitu. Jadi nanti kita tidak tahu 10 tahun lagi, kemudian 20 tahun lagi, kemudian mungkin 100 tahun lagi, 1 abad lagi, sekian abad lagi, Al-Quran itu akan menunjukkan bukti-bukti keajaibannya lagi, kemukjizatannya lagi. Sekarang yang saya temukan, kata dia, yang saya temukan dari Al-Quran itu hanya beberapa saja, gitu. Adanya sungai di bawah laut, gitu kan. Kemudian terjadinya pertemuan 2 laut di Selat Gibraltar itu kan, antara yang asin dan juga tidak asin, dan itu baru ditemukan akhir-akhir dekade ini, gitu. Kemudian adanya Gunung Pelangi yang ada di Cina, itu kan, itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran juga. Jadi sebelum yang namanya manusia modern menemukan, ternyata Al-Quran sudah menemukan, Al-Quran sudah menyebutkannya 1.400 tahun yang lalu, gitu. Maka ada seorang peneliti dari Eropa itu mengatakan bahwasanya ketika dia mencocokkan dari Prancis kalau tidak salah, saya lupa namanya, dan dia masuk Islam. Gara-gara dia meneliti sebuah perkembangan janin di dalam tubuh seorang ibu, kemudian dia mencocokkan dengan Al-Quran gitu. Nah, kemudian dia mengatakan, ini kitab Nabi Muhammad ataupun kitab Muhammad ini sudah memiliki mikroskop gitu. Kitab Nabi Muhammad ini sudah memiliki mikroskop 1.400 tahun yang lalu. Karena memang jelas di dalam Al-Quran itu proses penciptaan manusia itu dari sel telur dan juga sperma yang disatukan, itu jelas di dalam Al-Quran. Dan ternyata diurutkan dengan penemuan-penemuan modern, penemuan-penemuan saintis dan juga medis, disatukan, ternyata cocok gitu. Maka inilah yang membuat tadi peneliti tadi masuk Islam, yang orang Perancis tadi gitu, mengatakan bahwasanya kitab Muhammad ini memang sudah memiliki mikroskop tersendiri karena menjelaskan begitu detail apa yang ada di dalam penciptaan manusia itu sendiri gitu. Dan kitab Al-Quran ini bukan hanya untuk orang Islam saja ya, jadi pedoman bagi seluruh umat manusia gitu. Baik. Ya. Kemudian kita masuk ke ranah selanjutnya gitu. Yang mau minum dulu silakan. Yang mau menyeruput kopinya juga silakan sambil mendengarkan. Kemudian kita berbicara akidah ini ya. Kita berbicara akidah. Nah, akidah. Pernah teman-teman mendengar kata akad? Akad. Akad nikah, pernah? Iya Pak, akad jual beli. Ada akad jual beli, kemudian akad muamalah gitu kan. Ada yang belum akad nikah di sini? Ada. Ada apa? Banyak. Banyak ya, yang udah akad nikah udah. Ada yang udah akad nikah 2 kali. 3. Oh, kita dikasih batasan dalam satu waktu 4 ya, yang laki-laki ya. Poligami ada dalam Islam, tapi poliandri ini yang nggak ada ya. Jadi satu laki-laki untuk 4 perempuan, iya boleh itu. Tapi 1 perempuan untuk 4 laki-laki, nah nanti bingung siapa bapaknya kan, kalau kayak gitu. Nah ini akedun itu, kita lihat akedun ya. Akad, itu akidah itu diambil dari kata akoda, ain, kof, dan dal. Gitu. Bukan ain, kaf, dan dal.
Tapi dalam penulisan KBBI memang qafnya ini diganti dengan kaf, jadi akidah Islam. Itu jadi ikatan, akidah itu ikatan suci. Jadi kita ini berbicara tentang akidah itu, kalau kita berakidah Islam berarti kita sudah diikat. Ikatan itu tidak boleh dibuka sampai kita mati. Gitu. Jadi akidah ini nggak boleh dibuka. Kalau kebuka udah, berarti dia sudah tidak aman dari yang namanya ikatan di dalam Islam itu sendiri. Jadi orang yang tidak berakidah, tidak beriman kepada yang 6 itu rukun iman, kemudian tidak menjalankan yang namanya rukun Islam itu sendiri, berarti secara akidah dia sudah lepas, ikatannya itu sudah lepas. Karena dia sudah tidak terlindungi gitu kan, sudah tidak terlindungi oleh yang namanya ikatan Islam sendiri gitu. Maka di sini dikatakan sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dalam diri seorang terhadap apa yang diimaninya. Maka di dalam Islam akidah meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya ini sifat-sifat Allah, sifat yang 20. Ya, beda antara sifat dan juga asma ya. Kalau sifat Allah itu ada yang 20, sifat sifat yang lazim ataupun sifat yang wajib, dan juga ada sifat yang tidak wajibnya ada 20 juga gitu, ataupun sebaliknya kebalikannya. Nah, secara bahasa akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan, sedangkan secara istilah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka sekarang kita pertanyakan, akidah kita sudah kuat atau belum? Gitu ya. Akidah kita sudah kuat atau belum? Akidah itu nanti akan saya tampilkan di sini ilustrasinya, dia seperti halnya pohon gitu. Pohon ada batangnya, ada rantingnya, ada dahannya. Gitu. Jadi secara garis besar, akidah Islam meliputi semua rukun iman. Jadi rukun iman itu masuknya dalam domain akidah ya. Domainnya masuk dalam akidah. Dari iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar gitu. Nah, kemudian pengertian yang lainnya, jadi keimanan yang pasti tanpa ada keraguan. Maka oleh karena itu berpegang pada akidah yang benar merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita sebagai umat Islam khususnya di Indonesia, atau kalau di sini ada yang mazhabnya lain ya, tapi secara mayoritas mazhab kita adalah mazhab Imam Syafi'i di Indonesia. Mana saja sih Pak negara-negara yang menerapkan ataupun yang memegang mazhab Syafi'i, di antara Indonesia, kemudian Malaysia, kemudian Yaman, Mesir, itu yang yang besar-besar itu. Indonesia, Malaysia, Brunei termasuknya, kemudian juga Yaman, kemudian Mesir, itu. Nanti selain itu seperti Turki itu banyaknya Hanafiyah. Kemudian Saudi juga di sana ada juga yang namanya Hambali, memegang Hambali dan juga Maliki. Yang jelas di Saudi itu Syafi'i sedikit gitu. Maka jangan kaget ketika teman-teman umroh, ketika teman-teman haji gitu kan, ada melihat orang takbir Allahu Akbar, tangannya tidak bersedekap gitu. Tangannya tidak gini, tapi tangannya dilurusin gitu. Itu jangan kaget gitu. Wah ini Syiah ini. Bukan. Syiah memang ada yang sholatnya seperti itu. Ada yang juga yang disedekapkan. Tapi orang yang dia tidak bersedekap ataupun tangannya lurus ke bawah gitu ya, itu adalah mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali seperti itu. Dan itu banyak dipakai. Istirahat, Pak. Kurang tahu udah. Belum
Oke, mohon maaf, ini ada tadi wifi-nya agak ketutup sinyalnya kurang stabil tadi, mohon maaf ya. Bisa kita lanjutkan? Bisa Pak. Lanjut Pak. Oke, baik. Nah, tadi terkait tentang mazhab itu ya semuanya bisa kita ikuti gitu kan, tetapi kita milih satu. Tapi masalahnya ada orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan itu ataupun mengambil kemudahan di dalam segala macam kesusahan. Jadi talfik mazhab, ada talfik mazhab. Ketika dia sholat dia mengambil mazhab Syafi'i gitu. Kemudian ketika dia berwudu dia menggunakan mazhab Hanafi ataupun Maliki. Nah, ini dia jadi mengambil yang mudah-mudah saja. Nah, hal seperti ini yang nggak boleh gitu. Jadi memudahkan segala urusan untuk mengambil yang mudah-mudah dari sekian mazhab itu nggak boleh seperti itu. Namanya talfiqu mazhab. Nah, kita berbicara sekarang tentang ruang lingkupnya, ruang lingkup akidah itu sendiri. Ruang lingkup akidah yang pertama ilahiyat, yang kedua nubuat, kemudian ruhaniyat, kemudian sama'iyat. Gitu. Jadi ada 4 ruang lingkup akidah itu. Pertama ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan gitu. Khususnya membahas mengenai Allah, bagaimana Allah, zat Allah gitu. Saya nggak bakalan menjelaskan secara perinci karena kita mengkajinya agama Islam ya. Jadi agama Islam ini 1 semester kita pelajari bukan permukaannya aja maksudnya, tetapi hal-hal yang cenderungnya lebih umum gitu. Jadi akidah, apa itu akidah, tujuan dan ruang lingkupnya saja. Nah ilahiyat ini hal-hal yang terkait tentang yang namanya pembahasan mengenai Allah, zatnya, kemudian bagaimana kekuasaan Allah itu meliputi apa saja gitu kan. Kemudian sifat-sifatnya, kemudian asma-asmanya, asmaul husnanya gitu. Maka ini terkait semuanya terkait tentang Allah gitu. Kemudian nubuat, yaitu pembahasan hal-hal yang berkenaan dengan para utusan Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang menambahkan dan nabi-nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran gitu. Nabi-nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri, yang dikatakan ada 240.000 nabi dikirimkan ataupun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang wajib kita imani ataupun wajib kita ketahui dan imani ada 25 gitu. Kemudian ruhaniyat. Nah, ruhaniyat ini yaitu pembahasan yang berkenaan tentang makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis dan jin. Maka sebagai orang Islam harus percaya bahwasanya malaikat itu ada, iblis itu ada, jin itu ada. Nah, gitu ya. Oh enggak. Udah nyala lagi nih, alhamdulillah. Nah, jadi terkait tentang malaikat, iblis dan jin ataupun hal-hal gaib yang memang tidak bisa kita akses melalui panca indera kita, gitu. Ini rohaniyat. Jadi hal-hal metafisik gitu ya, hal-hal metafisik. Kalau fisik kita bisa melihat, kita bisa merasakan, tapi ini hal-hal yang roh, hal-hal yang dia itu memang tidak memiliki wujud secara wujud secara ada ataupun berbentuknya yang bisa kita lihat. Kemudian yang keempat sam'iyat. Sam'iyat itu hal-hal yang kita dengar. Jadi dari kata sami'a yasma'u. Gitu. Sami'a yasma'u as-sam'u, maka disebut as-sam'iyat. Pembahasan berkenaan tentang hal-hal gaib yang hanya kita dengar, belum kita lihat. Gitu. Kita hanya baru mendengarnya dari mana? Dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis, kemudian dari kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, tafsir, dan juga buku-buku fikih dan lainnya. Seperti itu. Ya, jadi contohnya seperti surga, neraka, kemudian alam kubur, dan lain-lainnya. Proses ataupun perjalanan dari kita selesai kematian sampai nanti menuju surga dan neraka. Kan gitu. Itu semuanya hanya kita dengar saja kan. Secara visual kita belum bisa melihatnya secara utuh. Gitu. Jadi kita hanya mendengar saja. Maka itu hal-hal yang harus kita imani. Maka kalau ada orang Islam kepercaya surga sama neraka, dipertanyakan akidahnya. Orang Islam tidak percaya yang namanya ada jin dan iblis karena mungkin takut sama jin itu dan belum pernah melihat yang namanya jin secara langsung ataupun setan secara langsung, maka kita harus luruskan lagi bahwasanya kita harus percaya gitu. Ya walaupun kita belum pernah
Zoom meeting kan dengan mereka gitu, atau belum pernah melihat langsung, tapi kita harus percayai seperti itu. Nah, tujuan dari akidah itu sendiri pertama meningkatkan ibadah kita kepada Allah, kemudian dapat menenangkan jiwa kita, kemudian juga meningkatkan amal baik kita, kemudian menegakkan agama kita. Jadi keempat ini adalah tujuan mempelajari akidah. Maka mudah-mudahan dengan ada materi ini kita bisa tahu bahwasanya tujuan dari kita berakidah Islam itu seperti ini. Ya, jadi 4 ini adalah tujuan kita. Gitu. Bukan hanya tujuan material aja di sini. Jadi kayak lebih kepada spiritual gitu ya. Lebih kepada spiritual. Bagaimana kita meningkatkan emosional spiritual kita di dalam berislam. Oke, di sini ada ilustrasi. Ada ilustrasi terkait tentang pohon iman ataupun akidah itu sendiri gitu. Di sini yang menjadi akar, nah ada akar ya. Bisa dibaca sama teman-teman semua? Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba. Oke. Lihat. Coba saya tunjuk. Oh, ini teman-teman yang belum buka kamera, dibuka kameranya ya. Kamera dibuka, jangan hanya foto saja, takutnya Langsung, Pak. saya lagi ngasih kuliah, ternyata lagi ditinggal nonton tawa-tawa santai gitu kan. Ditinggal masak. Nah, ini saya nggak mau kayak gitu. Error, Pak. Apanya error? Kamera saya lagi error, Pak. Kameranya error. Iya, Pak. Mungkin ada di aplikasi lain masih kebuka kali kameranya. Tapi ya benerin sih, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang bisa dibuka silakan dibuka gitu ya. Jadi biar walaupun kita nggak masuk kelas, tapi saya bisa melihat wajah gitu. Oke, bisa dibaca di sini, Mas. Bentar. Mas Topan Firdaus, coba bisa dibaca apa itu yang ditulisan akar itu. Tutupan, Pak. Ada Mas Topan Firdaus? Ada Pak. Ya, apa itu bacanya? Buram, Pak. Jelas nggak? Enggak jelas. Blur, Pak, ngeblur. Blur ya? Iya, Pak, blur. Nggak jelas. Oke, baik. Jadi ini saya baca aja. Jadi akarnya ini adalah akidah itu. Ya, jadi akidah yang kukuh dan mantap, kemudian meyakini sepenuh hati keesaan Allah. Jadi kalau kita ilustrasikan sebuah pohon yang kuat itu, akarnya dia harus kuat juga. Ini sebetulnya harus ada gambar akarnya di sini ya, tapi tidak diperlihatkan. Jadi akarnya itu harus kuat juga, karena dia harus melawan yang namanya angin, harus melawan yang namanya cuaca, iklim, dan lain sebagainya. Gitu. Maka akidah itu letaknya ada di situ. Iman, akidah, kepercayaan, keyakinan kita ada di situ. Gitu. Kemudian dari batangnya, naik ke atas lagi batangnya, ataupun tubuh pohon itu sendiri, itu adalah amalan soleh yang dilakukan dengan tubuh. Ataupun dalam Islam itu ibadah asasiyah, ibadah-ibadah yang utama. Nah, ibadah-ibadah yang utama itu apa? Ya sholat tadi, kemudian puasa kita bulan Ramadan gitu kan, kemudian zakat fitrah kita, nah kemudian haji kita kalau kita sudah mampu, nah itu batang dari pohon keimanan kita itu, gitu. Baru nanti naik ke atas lagi itu ada ranting-rantingnya dan juga ada batang-batangnya. Nah batang itu ngumpullah di situ dengan dedaunannya juga, ada ibadah-ibadah sunnah, ada ibadah-ibadah fardu kifayah, ada ibadah-ibadah juga yang identik dengan yang tidak wajib gitu. Yang amalan-amalan mubah kita kerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan juga ya nggak apa-apa gitu. Itu mengumpul menjadi satu pada cabang, ranting, dan juga daunnya. Gitu.
Nah, kemudian di situ ada yang gambar berwarna merah kan ya. Jadi ada buah dari pohon itu sendiri. Nah, buah dari pohon itu sendiri ada yang mengatakan itu adalah ihsan, amal baik kita. Kemudian ganjaran pahala yang diperoleh daripada akidah yang utuh dan amalan yang ikhlas. Nah, ganjaran ini bisa berupa hal yang sudah dicatat oleh malaikat dan juga yang sudah dibalas oleh Allah ketika di dunia itu. Gitu. Ya, masuk di dalamnya ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, maka ada feedback yang kita dapat gitu. Ada kebaikan juga yang kita dapat. Itulah buahnya gitu. Jadi ihsan kemudian akhlak itu ngumpulnya di dalam buah itu. Baik. Nah, jadi kita tadi selesai di dalam akidah ya. Kita selesai di dalam membicarakan akidah Islam tadi, ruang lingkupnya juga sudah. Kemudian juga terkait tentang tujuan kita berakidah secara Islam itu sudah. Nah, sekarang ini tentang syariat Islam itu sendiri. Nah, syariat Islam ataupun law ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai law of Islam. Baik, teman-teman semua. Ini jelas nggak nih kalau dibaca ini? Kurang ya? Kurang jelas ya? Kurang, Pak. Nggak jelas, Pak. Baik. Nah, syariah Islam ya. Syariat Islam. Syariat berarti tatanan perundang-undangan atau hukum. Jadi pengertian syariah adalah hukum yang mengatur pola hubungan manusia dengan Allah secara vertikal dan hubungan manusia dengan sesamanya secara horizontal gitu. Jadi akidah tadi adalah belief system kita, belief system kepercayaan kita, dan syariat ini adalah penerapannya gitu. Jadi aplikasinya di lapangan syariat itu. Gitu. Sebetulnya tujuan syariat itu ada 5 saja. Tujuan dari syariatnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pertama apa? Ada 5 saja. Untuk menjaga nyawa, untuk menjaga yang namanya pikiran, untuk menjaga harta, kemudian menjaga keturunan, ya. Menjaga keturunan, kemudian yang kelima, ada satu lagi 5 itu pokoknya ada 5 ya. Di antaranya itu menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa. Jadi 5 tadi disebut di dalam maqasid syariah, al-maqasidu asy-syariah. Tujuan-tujuan dibuatnya syariah itu sendiri. Maka komponen Islam yang sering disebut dengan syariah itu isinya adalah undang-undang ataupun peraturan. Ya. Jadi ketika ada universitas membuka fakultas syariah, maka isinya adalah berbicara tentang hukum-hukum Islam. Jadi bisa dikatakan di sini adalah sistem nilai Islam yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dalam kaitannya ini Allah disebut sebagai asy-syari' atau pencipta hukum itu. Jadi bahwa syariat ini adalah product of God, produk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya undang-undang yang ada di di negara kita sendiri ya, itu produk dari manusia gitu. Produk dari Allah Subhanahu wa taala yang memang dia itu sifatnya qat'i atau harga mati, itu tidak bisa diubah-ubah gitu. Apa contohnya, Pak? Hal-hal yang memang hukumnya dia tidak bisa diubah-ubah lagi. Pergi haji ke Mekah. Pergi haji harus ke Mekah, gitu kan? Nggak boleh yang namanya pergi haji itu harus diubah kemana, katakan ke Karbala, ataupun pindah ke Mesir, ataupun pindah ke Palestina. Tidak, gitu. Kemudian sholat. Nah, sholat ini hal-hal yang qat'iynya apa? Qat'iyatnya apa? Hal-hal yang pasti dan tidak boleh diubah. Sholat subuh. Nah, sholat subuh itu memang harus 2 rakaat gitu. Nggak boleh ditambah menjadi 3 rakaat. Pak, saya sholatnya saya subuh Pak, tapi bangun jam 8 dan saya ingin gabung dengan sholat duha, jadi saya gabungkan jadi 4 rakaat. Nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Digabungkan menjadi subuh dan duha. Gitu, nggak bisa. Dan sholat zuhur 4 rakaat tidak bisa dikurangi menjadi 3. Maghrib nggak bisa ditambah 1 jadi 4 kan gitu. Jadi ini hal-hal yang qat'i yang sudah tidak boleh diubah gitu. Ya. Jadi penciptanya ataupun penetap hukumnya itu Allah langsung. Kemudian buku hukumnya apa? Buku besarnya apa? Al-Qur'an itu sendiri. Gitu.
Kemudian orang yang menjelaskan kepada manusianya itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Gitu. Maka ada dua dimensi ketika kita berbicara tentang syariat Islam, ya. Ketika kita berbicara tentang syariat Islam, ada dua dimensi. Pertama dimensi vertikalnya, kemudian dimensi horizontal, gitu. Jadi ketika kita berbicara dimensi vertikal, maka kita berbicara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bagaimana sholat kita, bagaimana zikir kita, bagaimana haji kita, bagaimana ibadah mahdhoh kita. Nah, ibadah mahdhoh ini ibadah khusus. Ibadah khusus yang memang dia itu tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Nah, seperti halnya puasa kita. Puasa kita itu sebetulnya ganjarannya bukan untuk kita, tetapi untuk Allah. Itu satu-satunya amal ibadah manusia yang pahalanya ataupun itu diserahkan kepada Allah dan hanya untuk Allah gitu. Sholat itu masih ada imbasnya untuk kita gitu kan, tapi puasa itu hanya untuk Allah gitu ya. Jadi itu vertikalnya, dimensi vertikalnya. Kemudian dimensi yang kedua dimensi horizontalnya, syariah ini. Maka di situ ada wakaf, ada zakat, infak, sedekah gitu kan. Nah, dimensi ini terkait hubungan sesama manusia dan alam sekitarnya. Gitu. Maka nanti akan ada lebih jelas lagi di sini. Nah, ruang lingkupnya tadi yang pertama hampir sama, ubudiyah identik dengan yang vertikal tadi, kemudian yang muamalah identik dengan yang namanya horizontal, hubungan horizontal sesama manusia. Ada dikatakan di dalam hadis, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hambanya. Nah, Allah ini senantiasa membuka pintu pertolongan bagi hambanya. Ketika si hambanya itu masih menolong sesamanya, gitu, masih menolong orang lain juga, gitu. Maka Allah akan memberikan pertolongan, gitu. Maka kalau ingin mengundang pertolongan Allah, banyak-banyaklah menolong manusia, gitu. Banyak-banyaklah kita menolong sesama, gitu ya. Nah, jadi hukum yang terkait tentang sosial ataupun sesama manusia itu sendiri, itu disebut di dalam Islam sebagai muamalah. Nah, apa Pak? Apa Bu? Muamalah, gitu ya, muamalah. Ada di dalamnya al-qanun al-khos, gitu kan. Ada di dalamnya hukum perdata, muamalah. Kemudian ada juga hukum niaga, munakah juga ada hukum nikah. Itu masuk ke dalam muamalah. Gitu. Kemudian ada warosah itu hukum waris. Itu di dalam Islam disebutkan juga secara lengkap hukum waris itu. Maka ada pelajarannya juga, faraid namanya. Itu dikatakan ketika seorang suami meninggal, istri dapat berapa, anak dapat berapa, mertua dapat berapa, ibu dapat berapa, paman dapat berapa, itu jelas dalam Al-Quran. Sampai perinci seperti itu, Islam. Kemudian ada al-qanun al-am ataupun yang umum. Nah, ini seperti halnya jinayah ataupun hukum pidana, termasuk dalamnya mencuri, korupsi, kemudian juga gratifikasi dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam jinayah. Kemudian khilafah. Islam juga memiliki yang namanya hukum khilafah, hukum kenegaraan dan tata negara gitu. Kalau khalifah itu pemimpinnya, pemimpin dari sistemnya itu. Nah, kalau khilafah ini adalah sistemnya gitu. Tapi sayangnya yang namanya khilafah ini sudah selesai ketika runtuhnya khilafah Utsmaniyah tahun 1928 gitu ya, di Turki. Jadi sekarang kita ini pertanyaannya, bisa nggak sih Pak sebetulnya kita menerapkan khilafah? Kalau menurut saya bisa, tetapi mulai dari keluarga kita dulu. Gitu. Kalau kita memaksakan Indonesia ini berkhilafah, gitu ya, saya bukan kontra dengan khilafah, ataupun saya bukan membenci khilafah. Saya mengimani khilafah itu, ataupun saya mempercayai khilafah itu adalah sebagai role model Islam dalam pemerintahan Islam. Gitu. Terbukti yang namanya khilafah itu membawa masa kejayaan Islam. Dari kapan? Dari zaman Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin sampai abad ke-19, sampai abad ke-20, sorry. Sampai masuk abad ke-20. Itu memberikan yang namanya kejayaan Islam. Gitu. Nah, sekarang kita sedang mengetes nih. Sekarang kita sedang sedang melihat yang namanya perjalanan Islam itu berjalan di atas perahu demokrasi, bertahan berapa tahun. Gitu. Kita lihat sekarang ini. Ataupun memilih dengan yang namanya perahu republik gitu ya. Jadi Islam ini kita lihat di Indonesia ini bertahan atau tidak nanti gitu. Ya, yang sekarang ini yang menjalankan syariat Islam, negara-negara yang betul-betul menjalankan syariat Islam, contohnya seperti Saudi gitu.
Contohnya seperti Bahrain, Kuwait, nah itu Malaysia itu juga menjalankan yang namanya syariah. Maka di Malaysia itu ada 2 pengadilan di sana. Ada pengadilan syariah, ada pengadilan negeri ataupun yang hukum, pengadilan yang umum. Yang umum ini biasanya orang India, kemudian orang Cina masuk ke situ. Nah, ini kalau pengadilan yang syariah itu biasanya untuk orang-orang yang Muslim gitu. Oke, baik. Tadi kita berbicara tentang ruang lingkup syariahnya. Sekarang adalah di dalam syariah itu ternyata ada anaknya ataupun ada yang namanya cakupannya. Ada fikih di situ. Gitu. Apa itu fikih? Kemudian sumber, fungsi, dan tujuannya apa? Gitu ya. Ini kita lihat jam dulu, sudah jam berapa? Baru jam 8, oke. Nanti mungkin 5 menit lagi kita break dulu ya. Apa itu fikih? Ya kan, sumber, fungsi, dan tujuannya. Pernah teman-teman ngedengar kata fikih ya? Ada yang di sini dia mungkin lulusannya dari MAN gitu, ataupun dari Madrasah Aliyah Negeri, ataupun dari pondok pesantren, karena saya melihat tidak sedikit juga teman-teman yang dari pondok pesantren ataupun dari MAN ini mengambil IT gitu kan, banyak juga sebetulnya. Ada tidak lulusan dari Madrasah Aliyah Negeri gitu? Ada ya? Ataupun memang murni dari umum semua ya? Mungkin rata-rata dari umum ya? Ya, Pak. Tapi yang jelas walaupun kita ya jangan awam-awam banget lah dalam kita berislam itu ya. Kita harus tahu bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya fikih gitu. Ada yang namanya fikih. Nah, maka fikih itu apa? Fikih itu artinya faham. Al-faqih itu artinya al-fahim. Maka fikih itu artinya kefahaman ataupun al-fahmu. Nah, al-fahmu itu artinya kefahaman. Fikih secara bahasa berarti paham gitu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 78 yang artinya فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Maka mengapa orang-orang itu ataupun orang-orang yang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun gitu. Di sini Allah menggunakan yang namanya yafqahuna haditsa gitu. Yafqahuna haditsa. Jadi memahami ataupun kenapa mereka tuh hampir tidak paham gitu. Kemudian ada juga hadis Nabi, man arada ataupun barang siapa yang dia menginginkan belajar agama, maka Allah akan memahamkannya. Yufaqihuhu fiddin. Maka Allah akan membuatnya faham di dalam beragama itu sendiri. Jadi modalnya kita keinginan dulu untuk belajar agama, nanti insya Allah dalam perjalanannya Allah akan memberikan kita kefahaman itu sendiri. Gitu. Di sini ada hadis Nabi Muhammad tentang kefahaman agama itu sendiri. Ya. Jadi sesungguhnya panjangnya sholat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda akan kefahamannya. Gitu. Jadi merupakan tanda akan kefahamannya. Jadi kadang ada orang yang sholat itu udah kayak dikejar setan gitu ya. Sat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, gulung sejadah gitu. Kemudian ada juga yang dia berkhutbah ataupun khutbah di atas mimbar, tetapi sangat cepat sekali. Ternyata dari cepatnya itu rukun dari khutbahnya tidak diperhatikan gitu. Maka dalam beribadah ini kita lihat rukunnya. Ketika rukun itu tidak terpenuhi maka tidak sah. Karena ukuran sah dalam beribadah itu ketika semua rukunnya terpenuhi gitu ya. Maka fikih itu menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan perilaku. Contohnya apa, Pak? Contohnya hukum sholat, apakah sholat tersebut sunnah ataukah wajib, ya kan gitu. Hukum puasa, apakah puasa tersebut sunnah atau wajib, gitu.
hukum menyikat gigi ketika puasa, hukumnya makruh atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan tentang hukum-hukum, Pak ini hukumnya apa sih? Pak ini hukumnya apa sih? Pak hukum apa namanya mengadopsi anak itu bagaimana sih hukumnya? Nah gitu. Pak hukum untuk sholat orang yang dalam perjalanan itu bagaimana sih? Gitu. Batasan dia harus bisa mengkodok apa namanya mengkosor dan menjamak sholatnya itu bagaimana? Nah itu berbicara tentang fikih. Gitu. Jadi segala sesuatu yang terkait tentang hukum-hukum yang dikeluarkan. Nah, sumber-sumber dari apa namanya? Sumber-sumber dari fikih itu sendiri. Nah, yang pertama, sumber dari fikih itu sendiri sebetulnya ada 10 ya, ada 10. Tapi yang disepakati oleh para ulama, itu tidak lain dan tidak bukan hanya 4 saja. Yang pertama Al-Qur'an. Yang kedua hadis. Yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga apa? Ada yang bisa ini jawab? Yang ketiga apa kira-kira? Ada Al-Qur'an, ada hadis. Nah, itu siapa yang jawab tuh? Tegar, Pak. Pak Tegar, Mas Tegar. Apa tadi Mas Tegar? Ijtima ulama. Ijtima atau ijma? Ijma. Nah, karena beda antara ijtima sama ijma gitu ya. Kalau ijtima itu artinya berkumpul. Nah, berkumpulan atau ijtima ulama berkumpulan para ulama gitu. Ya memang biasanya di dalamnya membicarakan fatwa, mengeluarkan fatwa gitu. Tapi yang kita bicarakan ijma. Nah, ijma ini mengumpulkan hukum-hukum yang ada, kemudian disepakati gitu. Kemudian disepakati oleh para ulama, sumbernya apa, hadisnya apa, Al-Qur'annya apa, hadisnya apa. Kemudian dilihat dengan fikih realitanya, akhirnya mengeluarkan hukum gitu. Kemudian yang keempat, ada yang tahu apa teman-teman? Sumber pengambilan fikih, hukum fikih itu. Yang keempat itu apa? Ada yang tahu? Setelah ijma, yang keempat itu adalah kias. Nah, kias. Kias itu mengukur gitu. Kias itu artinya mengukur. Qasayaqis, nah, kias. Contoh ya, contoh dari kias itu. Kalau ijma ulama ini dia seperti halnya keputusan yang diambil oleh Umar dan juga Abu Bakar As-Siddiq di dalam mengumpulkan Al-Qur'an. Nah, itu kan dikumpulkan para sahabat itu. Kemudian Umar memberikan masukan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, gimana kalau kita mementingkan umat kita ke depan ataupun umat Islam ke depan, kita kumpulkan Al-Qur'an. Takutnya Al-Qur'an ini tercecer di mana-mana, karena ketika itu Al-Qur'an belum bisa dikumpulkan, masih di dalam yang namanya hafalan para sahabat ketika zaman para sahabat, ketika Nabi Muhammad sudah meninggal gitu. Maka Umar, kemudian Abu Bakar mengambil ijtihad, mengambil ijma, dikumpulkan semua pendapat, akhirnya sepakat mengumpulkan Al-Qur'an gitu ya. Kalau contoh kias itu sendiri, contohnya adalah khamr ya. Contohnya khamr ataupun arak ataupun wine, anggur gitu. Anggur ini sifatnya dia memabukkan gitu. Jadi ada ilahnya yang memabukkan. Kemudian kita melihat sekarang ini zaman dulu itu belum muncul yang namanya barang-barang ataupun obat-obat terlarang yang mana juga memabukkan gitu. Yang mana juga memabukkan. Jadi bagaimana kita menghukumi yang namanya narkoba, opium, kemudian narkotika, sabu-sabu? Maka kita kiaskan kepada khamr tadi, walaupun secara wujud dia berbeda, walaupun secara zat dia berbeda, yang satu cairan, yang satu zat bubuk gitu kan. Tapi ketika kita mengambil ilahnya, ya kita mengambil sebabnya, ataupun kita mengambil yang namanya pokok dari ilahnya itu, ternyata keduanya ini memiliki kesamaan. Kesamaan di dalam apa? Di dalam zat memabukkannya itu. Maka ditariklah kesimpulan bahwasanya narkotika itu haram. Narkotika, opium itu haram karena memiliki zat memabukkan tadi. Gitu. Contoh lain dari kias, yaitu adalah di Arab ataupun ketika zaman berkembangnya Islam, kan tidak ada beras tuh di sana ya kan? Kan nggak ada beras di yang namanya di bumi di belahan bumi Timur Tengah itu kan nggak ada beras. Di sana orang bersedekah menggunakan yang namanya gandum, gitu. Menggunakan yang namanya gandum ataupun
dari gandum itu diolah menjadi roti gitu. Nah kemudian di Indonesia nggak ada yang namanya gandum karena tidak bisa tumbuh gitu, ataupun memang tidak biasa tumbuh di Indonesia. Adanya beras. Nah sekarang pertanyaannya Pak, bisa nggak kita yang namanya berinfak, bersedekah dengan beras itu sendiri? Zakat fitrah kita menggunakan beras. Bisa, karena kita tarik dia memiliki yang namanya kesamaan. Yaitu apa kesamaannya? Ilahnya kesamaannya ataupun memiliki yang namanya nama yang sama, yaitu adalah makanan pokok gitu. Jadi ketika kita berbicara kias, contoh yang kita ambil zakat tadi, zakat di setiap negara kembali kepada fikih realitanya. Di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras. Oke, silakan beras. Ya mungkin di Cina makanan pokoknya mie katakan gitu. Maka orang Islam yang di Cina ingin berinfak ataupun bersedekah dengan mie ya silakan gitu. Ataupun di Turki ya, di Turki ini makanan pokoknya roti dan daging juga. Maka boleh juga menggunakan itu. Karena mengambil persamaan ilahnya yaitu makanan pokok itu. Sampai di sini paham ya yang saya sampaikan ya. Oke teman-teman, kita break dulu sebentar ya. Ya mungkin 5 menit. Nanti kita akan sambung lagi. Setelah itu kita lanjut kepada sesi pertanyaan. Oke, kita break dulu sebentar. Berapa menit Pak breaknya Pak? 5 menit sampai 7 menit lah.
Kita
Oke, baik. Bisa kita lanjutkan ya. Oke, teman-teman. Ada sekitar setengah jaman kurang lebih ya kita untuk lanjutkan nanti kepada sesi diskusi, gitu ya. Saya sebelumnya mau nanya nih, gimana kabar Tangerang ini, yang tinggal di Tangerang? Karena saya sebetulnya orang Tangerang juga. Saya orang Tangerang, dapat istri orang Lampung. Akhirnya saya tinggal di sini, stay di sini. Gitu. Saya di Kampung Warung Manggah, dekat PT Tivico di situ. Dekat dari rumah saya, Pak. Dekat, Siapa Pak. tuh? Aman, Dekat Pak. ya? Tangerang aman. Tangerang aman ya? Alhamdulillah. Jadi kampung saya itu dia ke kanan di sebelah utara itu ada tol Jakarta Merak, depannya MH Tamrin, kirinya PT Tivico, belakangnya udah ya Alam Sutra. Jadi udah betul-betul kegencet banget gitu. Jadi patokannya di situ ada Springwood kalau nggak salah, ada apartemen Springwood ya di belakang situlah. Tapi ternyata Allah menggariskan saya ke Lampung ini. Jadi di sini sama istri juga ngajar di UIN Raden Intan Lampung. Ya mudah-mudahan lah berkah gitulah. Mudah-mudahan berkah. Jadi aman ya sekarang Tangerang ya? Hujan, Mbak. Hujan. Alhamdulillah. Yang aman-aman mungkin. Yang daerah yang kurang aman ya mungkin lebih waspada lagi gitu kan. Oke teman-teman semuanya. Nah, bisa dibuka lagi kameranya yang masih ditutup kameranya terkait tadi terakhir tentang fungsi dan juga fungsi dari fikih itu sendiri apa sih sebetulnya kan gitu. Jadi fungsinya dari fikih itu dan tujuannya gitu tadi kan. Jadi bagaimana kita memahamkan kepada diri kita dan juga umat muslim agar dapat mengerti dan juga dari mengerti itu nanti turun kepada pelaksanaan ataupun kepada praktiknya di dalam melaksanakan pokok-pokok hukum Islam itu sendiri. Ya, jadi kita minimal tahulah hukum-hukum yang wajib itu apa, hukum-hukum yang sunnah itu apa, hukum yang makruh itu apa, yang mubah dan yang boleh dilakukan itu apa gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu rumusnya seperti ini, ketika perintahnya itu semakin kuat gitu ya, ketika perintah itu semakin kuat kepada hamba ataupun kepada kita, itu maka hukumnya masuknya wajib gitu. Kalau perintahnya itu tidak kuat gitu ya, tidak terlalu kuat, maka dia biasanya masuk ke dalam sunnah gitu. Nah ini kalau larangannya yang kuat, larangannya semakin kuat gitu, wala taqrabuz zina misalkan gitu kan. Dan jangan sekali-kali kalian mendekati yang namanya zina. Nah, itu masuk ke dalam hukum yang haram gitu. Jadi fungsi dari hukum dari fikih ini kita mengetahui hukum-hukumnya itu apa. Nah, dari hukum-hukum itu kita sudah tahu, maka kita bisa filterisasi gitu kan. Nah, menyaring yang ini boleh dilakukan, yang ini tidak boleh. Yang ini sia-sia, yang ini mendatangkan yang namanya kemaslahatan gitu. Jadi salah satunya itu. Kemudian tujuan. Nah, selain itu fikih juga memiliki tujuannya, yaitu untuk memberikan pengarahan agar kita selalu berada pada jalan yang lurus dan benar. Maka selalu kita baca di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, gitu kan. Dan tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang yang maghdub dan juga bukan orang-orang yang sesat gitu. Jadi bukan maghdub dan juga bukan dallin yang juga sesat gitu. Jadi kita ingin diberikan jalan yang lurus. Modalnya apa tadi? Syariah itu. Kemudian juga akidah tadi juga, iman kita dan ketakwaan kita. Itu modalnya untuk mendapatkan jalan yang lurus itu gitu. Nah, terkait tentang kemarin, sedikit saya ingin menjawab
masalah yang di sini Pak tadi kan di awal membahas akhirat yang minggu kemarin ini ya. Mau tanya Pak, apa setelah dunia kiamat nanti ada manusia nanti dan manusia sudah ditentukan ke surga ataupun ke neraka, apakah Tuhan akan menciptakan skenario kehidupan lagi di luar surga dan neraka seperti layaknya kehidupan di dunia? Saya menyampaikan di sini bahwasanya akhirat itu abqa. Abqa itu baqa, baqa itu tetap abadi ya. Khalidina fiha abada. Banyak ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya semua orang yang sudah masuk ke dalam surga maka dia kekal di dalamnya. Ya sudah, yang namanya kekal itu tidak akhir. Jadi bisa dikatakan tidak ada skenario lain, tidak ada skenario lain di luar dari surga dan neraka itu. Tapi kelebihan kita tidak kekal di dalam neraka. Tapi bisa jadi kita mampir ke neraka dulu. Nah itu yang kita tidak inginkan kan gitu. Jadi tidak ada skenario lain juga, karena dikatakan di dalam surat Ad-Duha juga, walal akhiratu khairu wa abqa. Dan tidaklah yang namanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada ketimbang dari dunia. Maka saya garis bawahi di sini, pintar-pintarlah kita mencari yang namanya tujuan kita untuk akhirat gitu. Ketika kita mencari untuk akhirat, maka yang namanya dunia itu insya Allah didapat dan akhirat juga kita dapat. Ketika yang namanya kita mencari dunia gitu, kita mencari dunia, maka dunia itu belum tentu didapat, akhirat tertinggal gitu. Maka segala macam yang kita lakukan di sini kita niatkan lillahi ta'ala, dan jangan lupa aspek akhiratnya harus kita utamakan gitu. Kemudian yang kedua pertanyaan, Pak mau nanya agar kita terhindar dari segala perbuatan yang menunjukkan dosa. Itu bagaimana Pak? Jadi agar kita terhindar dari segala perbuatan yang menunjukkan dosa itu gimana? Ada mahfuzat ataupun peribahasa dalam bahasa Arab, anil mar'i la tas'al fas'al an qarinihi. Ketika kamu ingin mengetahui sifat seseorang, maka jangan tanya ke orangnya langsung, karena dia akan menjawab tidak seperti realitanya, tetapi tanya temannya, gitu. Tanya kepada teman-temannya, teman grup feelingnya, gitu. Maka di sini agar kita terhindar, pertama kita membuat grup feeling yang baik dulu, gitu kan. Kita membuat grup feeling yang baik untuk orang-orang yang baik, orang-orang yang memang biasa berkumpul dalam kebaikan, gitu kan. Jangan bergabung dengan orang-orang yang identik kepada yang merusak dirinya, kemudian juga lupa akan sholat, lupa akan puasa dan lain sebagainya. Jadi kita awali dengan kepada siapa kita berteman, gitu. Ada peribahasa ataupun istilah dalam bahasa Inggris itu, burung-burung itu akan bertengger, akan nemplok dengan sekelompok burung-burung yang sama warnanya, gitu. Bahasa Inggrisnya saya lupa gitu. Jadi kita buat yang namanya group feeling yang baik dulu. Kita mulai dari diri kita dulu, kemudian kepada orang lain. Gitu. Dan kemudian juga jangan tertutup. Kita harus terbuka. Sekarang ini mempelajari agama sangat gampang sekali. Banyak platform media sosial yang bisa kita gunakan untuk mempelajari agama. Ketik aja di situ. Ustadz, maka nanti akan muncul di situ Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basamalah, ya kan, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Kita bisa belajar dari situ, gitu ya. Kita bisa belajar dari situ. Kita melihat yang namanya perbuatan yang menunjukkan dosa itu apa. Sudah tahu maka kita hindari, gitu. Baik rekan-rekan sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maka kita langsung kepada sesi tanya jawab, gitu. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait tentang slide yang saya sampaikan. Nanti akan saya share di e-learning, gitu. Monggo silakan. Bisa secara lisan ataupun bisa juga di chat, gitu. Bisa lewat chat juga. Saya Pak. Ya, sebutkan nama, kemudian juga dari kelas mana, kemudian pertanyaannya apa? Doni Wahyudi Pak. Ya, Doni Wahyudi dari TI, kelas karyawan, nanyakan tentang di kita itu Pak ada yang namanya semacam kayak kenduren. Nah, menurut Bapak itu apakah ajaran dahulu itu termasuk dalam bid'ah atau enggak seperti itu? Itu aja sih Pak, cuman mau memastikan itu bid'ah masuk yang termasuk bid'ah itu seperti apa dan artinya apa biar saya juga paham
secara Oke. keseluruhan dan tempat keseluruhan apa. Oke, mungkin yang lain Boleh Pak. sebutkan nama juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Agus dari Sistem Informasi Karyawan, Pak. Mau bertanya tentang bagaimana cara untuk paham kita tuh beda sama orang tua, Pak. Maksudnya kan orang tua itu kan lebih ke Islam ya dahulu lah dibanding kita yang pemahamannya ya banyak internet, banyak hal lain untuk belajar gitu. Itu nyikapinnya Ya, gimana, Pak? Perbedaan itu. Contohnya? Terima kasih. Ya, contoh ya sama sih kayak misalnya selamatan gitu kan. Terus misalnya ada potong rambut untuk anak gitu kan. Nah, itu kan kalau yang sekarang kita pelajari kan itu ya ada hal lain lah yang lebih baik dikerjakan dibanding hal-hal kayak gitu. Tapi kan tuh perbedaannya sangat signifikan kan dengan orang-orang dulu gitu. Itu nyikapinya biar kita nggak terus bertentangan tuh seperti apa gitu. Karena kan satu clash sisi gitu dengan orang tua ya. satu sisi kan tuh orang tua kan. Kita harus menghormati biar bagaimana. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi mungkin yang lain? Saya Pak. Iya saya Soleh Pak. ya, Mas Soleh ya? Iya, saya Soleh dari kelas SI Karyawan Pak. Saya mau menanyakan tentang tata cara sholat yang baik itu yang seperti apa. Kan tadi ada yang cepat, ada yang lambat gitu Pak. Bukannya di dalam sholat itu ada tata caranya Pak. Gitu. Itu yang cepat itu maksudnya yang hukumnya apa atau gimana, boleh atau tidak. Dan yang lambat itu yang sesuai dengan rukunnya atau gimana Pak? Iya, baik. Jadi tata cara yang sholat itu yang cepat itu gimana? Contohnya apa mungkin ada ya? Pernah saya melihat di di video yang nyebar di WhatsApp itu. Oke, baik. 3 dulu sementara ya. Sementara 3 dulu kita inventarisir soal-soal ataupun pertanyaan dari teman-teman ini. Yang pertama terkait tentang kenduren. Kenduren itu apa bahasa istilahnya? Selamatan ya, apa? Selamatan ya. Jamuan makan kan ya Pak Doni ya, betul nggak Pak Doni? Selamatan lah, selamatan. Ya, jamuan makan. Kenduren itu ya kayak kenduri gitu kan, kenduri. Kayak seperti Cak Non itu, dia ada acara kenduri cinta. Nah, kenduri cinta Cak Non itu. Saya kadang ngikutin juga. Dan Cak Non itu senior saya di Gontor. Jadi beliau itu di Gontor, kemudian melawan keamanan ketika kelas 5 akhirnya dikeluarkan. Melawan bagian keamanan. Keamanannya kelas 6, dia kelas 5. Kemudian dikeluarkan dari Gontor itu. Tahun 60-an atau tahun 70-an gitu ya, orang tua saya juga lah. Maka di sini bagaimana hal itu terkait kenduren, gimana? Kemudian apakah itu bid'ah atau tidak? Maka harus dilihat lagi di sini case-nya ataupun kasusnya. Selamatan yang ada di situ ataupun kenduren yang ada di situ isinya apa dulu gitu. Isinya apa? Kalau isinya hal-hal yang berbau kepada kesyirikan gitu, ataupun lebih condong kepada kesyirikan dan juga banyak hal-hal yang bertentangan, membentur syariah itu, maka bisa dikatakan itu tidak boleh dan harus kita tinggalkan. Gitu. Tapi isinya kalau isi dari kenduren itu adalah silaturahmi gitu kan, kemudian juga kita mengajak menjamu orang makan gitu, sama-sama mengumpulkan orang untuk berdoa, kemudian mengirimkan Fatihah kepada orang-orang keluarga kerabat kita yang sudah mendahului, kemudian mungkin ada sedikit sisi ceramah agamanya di situ. Kira-kira ada nggak hal-hal yang buruk di situ gitu untuk keburukan kita? Maka di sini kita harus pelajari bahwasanya bid'ah itu ada berbagai macam gitu. Bid'ah itu ada berbagai macam. Bid'ah itu intinya adalah hal baru yang tidak terjadi di zaman Nabi, gitu. Hal yang baru tidak terjadi di zaman Nabi. Tetapi ada istilah yang namanya ijtihad, gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya, kemudian dilakukan oleh sahabat, gitu.
dilakukan oleh sahabat. Contohnya apa? Ada ketika itu sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya membaca bacaan ini, dan ini sebelum membaca Al-Fatihah. Ketika selesai takbir, dia membaca ini. Isinya itu adalah isi doa isi doa al-iftitah gitu ya. Doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira gitu. Subhanallahi bukratan wa asila panjang gitu. Kemudian apa yang dikatakan Nabi? Nabi nggak pernah baca itu. Kebaikan untukmu dan pintu langit terbuka gitu. Jadi maksudnya dengan kamu membaca itu, kamu mendapatkan kebaikan dan pintu langit terbuka untukmu gitu. Jadi banyak hal-hal yang diapresiasi Nabi dan itu tidak dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, dan itu baik dihargai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hal-hal yang dihargai oleh Nabi tersebut, banyak ulama yang mengatakan bahwasanya itu boleh dilakukan, gitu. Itu dapat dilakukan seperti itu. Maka kenduren ataupun kayak selamatan ini, kalau saya membolehkan karena isinya kita syukur nikmat, gitu. Karena isinya kita mensyukuri nikmat. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Berbagai macam cara kita bisa bersyukur nikmat. Dengan ucapan, gitu kan, dengan lisan kita, kemudian dengan perbuatan. Sebetulnya bisa kita yang namanya makanan itu kita bungkus, kita kasih ke fakir miskin gitu. Tapi kita nggak dapat pahala silaturahimnya. Nah, kalau yang namanya selamatan ini kita bisa mengundang orang walaupun ini ketika di luar COVID ya, sebelum COVID. Mudah-mudahan nanti selesai COVID kita bisa untuk itu gitu. Jadi kayak selamatan kenduren ini menurut saya, pandangan saya, dan saya melihat dari beberapa guru-guru saya yang melakukannya juga, itu baik. Itu baik. Selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang menentang kepada syariah Islam itu sendiri gitu. Di dalamnya kita bisa bersilaturahim gitu kan, mendapatkan pahala silaturahim. Man arada an yubsatalahu fi rizqihi aw athara fi amalihi falyasil rahimahu kan gitu. Maka sambunglah tali silaturahim. Ketika kita menyambungkan tali silaturahim, maka kita akan dipanjangkan umur kita, kemudian akan diluaskan yang namanya rezeki kita gitu kan. Nah, maka ada hal-hal kebaikan yang ada di dalamnya gitu. Jadi jangan sampai seperti halnya barang bungkusnya baik tapi dalamnya sudah busuk, jangan seperti itu. Jadi bungkusnya baik, dalamnya juga harus baik gitu. Tapi yang menjadi masalah kadang ada golongan dari Islam itu sendiri yang sudah melampaui batas gitu. Jadi selamatan yang ada di sini diisi dengan yang namanya hal-hal yang berbau tentang kesyirikan. Nah, itu yang tidak dibolehkan gitu. Kemudian yang kedua tadi ya. Nah, ini paham kita berbeda dengan orang tua. Nah, cara menyikapi perbedaan itu bagaimana? Contohnya tentang, ini maksud Pak Agus mungkin kayak ini ya, potong rambut anak gitu ya. Pak, potong rambut, tahlilan gitu. Ya, potong rambut, tahlilan gitu kan. Itu sebetulnya, kalau yang potong rambut itu, memang tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Yang ada ketika yang dicontohkan dengan Nabi Muhammad itu tahniknya. Pernah nggak dengar Pak? Tahnik itu. Belum. Nah, tahnik itu kita ngambil sedikit makanan gitu ya. Ketika acara potong rambut anak itu, ataupun ketika akikah itu ya, kemudian kita selipkan di langit-langit mulut anak kita, gitu. Jadi katakan kita ngambil kurma sedikit, kita hancur-hancurin gitu kan, kemudian ditempelkan di langit mulut anak kita ataupun anak bayi itu yang baru lahir, diakikahkan. Nah itu nggak apa-apa gitu. Tapi yang namanya mungkin potong rambut ini saya belum melihat dalilnya ya. Kemudian saya juga belum ada dalil syariatnya gitu. Yang jelas ketika yang namanya anak kita diakikahkan, kalau nggak salah memang ada riwayatnya. Tapi saya nggak tahu hadisnya itu dhaif ataupun hadisnya itu kuat ataupun hadisnya itu sahih. Kita diakikahkan, yang laki-laki 2 kambing, yang perempuan 1 kambing, ya kan gitu. Kemudian pertama berilah dia nama yang baik, kata Nabi Muhammad gitu hadisnya. Kemudian tahnikanlah dia, kemudian potonglah rambutnya. Sebagian dari rambutnya itu dipotong gitu. Itu ada yang mengatakan bahwasanya hadisnya kuat gitu. Maka dari situlah dijadikan landasan gitu, Jadi sebetulnya
hal-hal yang baik itu ya nggak apa-apa sebetulnya. Hal-hal yang baik itu dilakukan. Tapi masalahnya kadang kita mungkin melihat apa namanya urgensinya gitu ya, urgensinya gitu. Kemudian melihat kalau kita memang nggak memiliki biaya, kenapa harus dipaksakan kan gitu kadang. Tapi kadang orang tua kita ini kolot gitu kan Pak ya. Kolot jadi ini harus loh ini loh. Nanti kalau nggak dilakukan pamali gitu loh. Ini pamali nggak boleh kayak gini nih. Nah, gitu. Jadi sebetulnya hal yang terkait tentang potong rambut itu tidak harus dilakukan 2 minggu setelah lahir anak gitu. Akikah itu tadi. Kalau anak saya perempuan memang 2 minggu setelah itu langsung akikah. Saya sendiri yang motong kambingnya. Gitu. Kalau boleh memang orang tuanya yang motong kambingnya. Itu anak perempuan 1 kambing, anak laki-laki 2 kambing. Nah, setelah itu dikasih nama. Gitu. Kalau bisa yang ngasih nama itu orang yang soleh lah ataupun yang mensematkan nama itu. Saya berikan engkau nama dengan ini bin ini gitu. Jadi disematkan dengan orang-orang yang soleh gitu. Agar apa? Agar memberikan yang namanya cipratan keberkahan itu ada gitu. Tapi kalau memang belum mampu ketika 2 minggu setelah lahiran itu ya boleh 40 harinya ataupun ketika sudah mampu setahun 2 tahun boleh juga. Bahkan ketika kita sudah dewasa juga nggak apa-apa kalau kita belum akikah. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum akikah, nggak apa-apa akikah kalau sudah mampu. Berarti mengakikahkan diri sendiri nggak apa-apa Pak? Ya nggak apa-apa. Gitu. Karena orang tua kita sudah meninggal, katakan misalkan gitu ya. Orang tua sudah nggak ada, ayah ibu sudah tidak ada. Tapi saya ragu-ragu nih orang tua saya udah mengakikahkan apa belum gitu kan. Kalau ada keraguan di situ maka ambillah jalan akikah diri sendiri nggak apa-apa. Oke, jadi intinya kalau berbicara hukumnya itu dibolehkan tadi ya. Tapi jangan sampai yang namanya perbedaan pendapat itu membuat yang namanya hubungan kita dengan orang tua kita itu menjadi rusak, gitu, menjadi hancur, gitu. Kita lebih banyak ambil jalan mengalahnya, gitu, ambil jalan mengalahnya. Apalagi teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga tetapi masih tinggal di dalam satu atap bersama mertua. Nah itu ya betul-betul harus bersabar gitu kan. Satu dapur sama mertua ataupun satu dapur sama orang tua itu harus lebih bersabar dan ya harus banyak mengalahnya gitu. Kemudian yang ketiga tadi dari Pak Soleh ya, kalau berbicara tentang tata cara sholat ini sebetulnya panjang Pak. bisa 2 jam sampai 3 jam atau bahkan karena sholat ini cakupannya besar sekali. Intinya kalau ingin kita sholat dan sholat itu saya ambil garis-garis besarnya aja ya. Dan sholat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan diterima atau tidaknya itu bukan manusia yang mengukur, tapi Allah gitu ya. Allah yang mengukur. Oh sholat si fulan ini ternyata bagus. Oke, amalannya bagus. Oke, bisa kita terima gitu. Nilainya sekian-sekian. Itu bukan urusan manusia itu urusan Allah gitu. Tapi kita dikasihkan tata cara dan garis-garis besarnya. Kata Nabi Muhammad, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jadi sholatlah kalian sebagaimana saya melakukan sholat. Itu garis-garisnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sholat, itulah role modelnya. Gitu. Jadi ada seorang sahabat yang dia itu, tahu sholat, Rasulullah ada di sampingnya. Sholat sunnah ya, sunnah qobliyah gitu. Kemudian sholatnya itu udah kayak dalam hadis itu, seperti halnya musang. Musang kan biasanya gerakannya tek 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 cepet gitu kan. Kemudian setelah sholat sama Rasulullah ditegur gitu. Kamu belum sholat, kata Rasulullah. Wahai sahabatku, kamu belum sholat lagi, kata Rasulullah. Kamu belum sholat, fa innaka lam tusalli. Karena kenapa? Karena dia meninggalkan tumakninah. Nah, ini tumakninah ini jeda ya, jeda kita menenangkan diri antara gerakan yang satu dengan gerakan yang lainnya. Katakan kita sujud gitu, ataupun ruku, ataupun i'tidal. Nah, ketika kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Jangan langsung sujud dulu, kita jedah dulu 1 sampai 2 detik menenangkan baru kita sujud. Ketika sujud sudah membaca doa sujud, jangan langsung bangun di antara 2 sujud lagi, tetapi apa? Kita tumakninah dulu. Kita kasih waktu 1 detik, 2 detik. Nah, untuk setelah itu bangun, duduk di antara 2 sujud. Terlebih lagi ketika kita mungkin mengimami ya, saya biasa ngimamin di masjid,
itu biasanya makmumnya kan ada bapak-bapak, orang tua, gitu kan. Itu saya nggak bisa dibawa cepat gitu. Jadi harus perlahan tapi pasti. Kalau saya biasanya bacaannya agak dipercepat sedikit, tapi antar gerakan itu saya agak lambatkan. Itu salah satu teknisnya. Nah, terkait tentang orang-orang yang sholat cepat ini, ya itu tadi masuknya. Dia tidak menggunakan tumaninah, maka sholatnya dikatakan jauh daripada kesohihan. Gitu. Jauh daripada keabsahan. Contohnya seperti di Blitar, ada sebuah pondok pesantren itu, mungkin beberapa teman udah melihat videonya, itu dalam 10 menit bisa melakukan sholat tarawih 23 rakaat plus sholat isya. Piye iku? Piye iku jenenge? 10 menit. Waladhalin, amin. Nah, kan kalau nggak salah itu videonya, itu di Blitar. Ketika diwawancara sama salah satu stasiun TV, Pak, ini maksudnya apa sholat ini bisa cepat gini? Terus apakah ada sumbernya atau bukan? Apakah emang ada sanatnya melaksanakan sholat ini? Kata kiainya, oh ini sudah diajarkan sama guru-guru kita, gitu. Ini memang sudah menjadi yang namanya sunnah di pondok kami seperti ini, tradisi seperti ini, gitu. Terus apakah sholat-sholat lainnya seperti ini juga? Enggak, ini hanya ketika taraweh saja dan juga sholat isya, gitu. Nah, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan statement seperti itu, ya. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya masyarakat yang ada di situ ngikut juga, gitu kan. Jadi biasanya masyarakat ini milih, kan jamaah ini milih. Masjid ini kayaknya jam 8:05 kelar nih. Ya udah ini aja lah yang diambil. Jadi sholat tarawih Valentino Rossi yang diambil kan gitu. Yang ini 23 rakaat, yang ini 11 rakaat. Yang ini ayatnya panjang-panjang nih. Selesai jam 9 dan nanti dulu lah. Sekali 2 kali aja itu. Jadi kita ambil yang agak cepet dikit gitu kan. Nah itu. Maka kalau ingin sholat kita benar, ikuti rukunnya harus terpenuhi, syarat-syaratnya harus terpenuhi gitu. Intinya melaksanakan rukunnya, kemudian memenuhi syaratnya gitu. Oke, baik. Ini di chat ada Pak mau tanya tentang kurban. Misalnya saya mau kurban, apa yang didulukan itu orang tua dulu, apa saya sendiri dulu? Oke, berkurban ya. Berkurban ini ibadah yang khusus ya, ada waktunya gitu ya. Ini dari Mas Wendy Nur Hermansyah. Oke. Jadi berkurban itu ada waktunya khusus dari 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari itu aja berkurban. Kecuali kalau korban hati, nah itu bisa kapanpun kalau korban hati itu. Ya. Jadi berkurban itu 4 hari itu aja gitu. Selain itu ada yang namanya akikah. Nah, akikah itu boleh kapan saja. Nah, selain daripada itu berkurban tidak boleh dilakukan. Gitu. Pak, saya mau berkurban, Pak, kapan? Besok. Nggak bisa. Gitu. Maka kalau melihat prioritasnya, kalau melihat prioritasnya, maka sah-sah saja kalau kita mendahulukan orang tua kita, boleh, nggak apa-apa. Kita ingin berkurban, pahalanya ataupun kita belikan kambing itu, kemudian pahalanya untuk orang tua kita. Jadi atas namanya itu untuk orang tua kita, boleh, nggak apa-apa. Pak orang tuanya masih hidup, boleh. Pak orang itu sudah meninggal, boleh juga nggak apa-apa. Jadi kita misalkan orang tua kita sudah meninggal, kemudian dia memiliki yang namanya kayak pesan lah gitu ketika ibu ini belum pernah berkurban seumur hidup gitu. Jadi pengen nanti kalau Ananda punya rezeki, kamu punya rezeki, tolonglah kita berkurban gitu. Ternyata belum sampai berkurban meninggal gitu. Nah kita ketika ada rezeki kita mengkurbankan itu atas nama orang tua kita yang sudah meninggal boleh. Jadi pahalanya dilimpahkan kepada orang tua kita itu. Itu boleh seperti itu. Nah, jadi silahkan ini kan skala prioritasnya. Kalau kita mampu, kalau boleh dua-duanya juga nggak apa-apa gitu. Ya, jadi silakan kalau ingin mendahulukan orang tua itu sah-sah saja. Kalau ingin mendahulukan diri sendiri juga tidak apa-apa, sah-sah saja. Tapi harus ingat garis-garis besarnya, satu kambing untuk satu orang. Itu jangan satu kambing digunakan untuk 500 orang, 1000 orang dan banyak gitu. Tapi saya garis bawahi
berkurban dengan patungan itu dibolehkan dengan tujuan tertentu, ya. Salah satunya dengan tujuan pendidikan, itu boleh. Jadi misalkan satu kelas nih urunan 50.000 terkumpullah uang 2 juta, akhirnya membeli kambing, boleh gitu, seperti itu. Tapi tujuannya harus jelas. Salah satunya untuk pendidikan, untuk mendidik anak-anak di dalam kelas itu, dan itu saya lakukan di sekolah saya, di SD Islam saya gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Nah, ini mungkin terakhir ya. Dari Mas Rifki Algi Fauzan. Yang saya tahu bahwa orang yang di luar Islam, maka secara hakiki atau pasti akan kekal di neraka. Apakah benar pernyataan tersebut, Pak? 1000% benar. 1000% benar. Jadi banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan itu gitu. Di surat Al-Bayyinah ada, kemudian di dalam surat Al-Asr juga ada, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sebaik apapun ya orang non muslim gitu ya, sebaik apapun orang yang non muslim yang tidak Islam, ketika dia melakukan yang namanya charity, amal kebaikan sosial dan lain sebagainya, itu belum memenuhi syarat untuk dia masuk ke dalam surga gitu. Ya mungkin di dalam keyakinan dia ada surga juga. Ada surga juga, ada neraka juga. Ya mungkin di dalam keyakinan dia masuk surga. Tetapi mohon maaf, di dalam agama kita yang kekal di neraka itu adalah orang-orang yang di luar Islam itu sendiri. Gitu. Bersama juga selain orang kafir ada juga fiddarkil asfal minan nar, itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini Islam tetapi dia munafik gitu. Maka di sini dikatakan syarat yang pertama itu adalah beriman dulu. Syaratnya beriman dulu. Maka orang-orang yang non-muslim pintunya untuk mendapatkan keselamatan di hari akhir ataupun di hari kiamat nanti ya harus beriman dulu kepada Allah. Kepada 6 konten keimanan itu. Kemudian beramal soleh. Gitu, melakukan amal soleh. Sudah masuk jadi Islam langsung diikuti dengan yang namanya amal soleh. Itu. Jadi kalau kekal di neraka, iya betul. Saya menjawab ini dari versi bersumber kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi itu bahwasanya orang yang non muslim memang kekal di neraka. Kalau kita mendengar yang namanya seperti halnya Abu Janda yang dia katakan orang Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya itu ketika mereka melakukan amal baik, mereka bisa masuk surga. Nah, itu dia belum memahami lagi yang namanya tafsir gitu. Memang ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Tetapi Al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan pikiran belaka. Kita harus mempelajari yang namanya sebab-sebab diturunkannya ayat, gitu kan. Kemudian juga pertimbangan tafsirnya apa, pertimbangan ayat ini diturunkan apa, itu ada ilmunya, ada rumusnya juga. Gitu. Baik. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan ini sudah jam 9, tidak terasa ya. Baik, rekan-rekan semuanya saya ucapkan terima kasih. Sudah bisa bergabung, walaupun di sini terlihat mungkin dari tadi 33, 34, 35 orang. Yang saya tahu kalau nggak salah ada 45 orang ya, tapi nggak apa-apa, mungkin ada kesibukan yang lainnya, ada yang izin juga. Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita pada malam hari ini bermanfaat dan memberikan yang namanya wawasan baru kita terhadap Islam. Terbuka pikiran kita, tidak jumut, tidak tertutup itu juga. Maka sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang baik-baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada silap kata, kemudian juga perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kelas kita dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Hati-hati, Pak.